Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, apa kabar? Senang sekali saya, Ibu Yulia Sanang, kembali menemani di program Smart School, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, mata pelajaran Fisika. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang penerapan induksi magnet pada kawat lurus. Tujuan pembelajaran diharapkan setelah mengikuti pembelajaran kita kali ini, peserta didik mampu menganalisis penerapan induksi magnet dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, mari dengan aktif dan semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Kita akan memulai dengan mereview materi tentang induksi magnet. Yang pertama adalah medan magnet. Adakah di antara anak-anak yang mengingat apa itu medan magnet? Oke, medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih merasakan gaya magnet tersebut. Di pertemuan kita yang kemarin, kita menonton tentang fenomena aurora. Nah, anak-anak mungkin berpikir bagaimana aurora bisa terbentuk dan mengapa hanya daerah-daerah tertentu saja yang dapat melihat fenomena aurora. Aurora adalah interaksi medan magnet bumi dengan partikel kosmik atau partikel bermuatan yang dihasilkan oleh matahari. Tidak seluruh partikel dapat sampai ke permukaan bumi. Beberapa di antaranya mampu menembus atmosfer bumi. Yang menembus atmosfer bumi itu akan dibelokkan dan akan ditarik ke kutub medan magnet bumi. Pada saat terjadi tarikan tersebut, ada tumbukan dengan partikel udara, sehingga menghasilkan warna-warna yang begitu indah. Itu mengapa aurora hanya terlihat di beberapa daerah tertentu saja. Selanjutnya, untuk share pendapatnya tentang induksi magnet. Adakah yang ingin bergabung? Kalau belum ada, induksi magnet adalah medan magnet yang timbul di sekitar penghantar yang dialiri oleh arus listrik. Berikutnya, hasil review kita tentang induksi magnet pada kawat lurus adalah arah induksi magnet. Arah induksi magnet mengikuti kaidah tangan kanan. Jadi, gunakan jempol dan keempat jari kalian untuk membantu kalian menentukan arah induksi magnet. Jempol itu mewakili arah arus, sedangkan 4 jari lainnya mewakili arah induksi magnet. Jadi, kalau kawat berarusnya arahnya ke atas, maka induksi magnetnya masuk ke dalam, kemudian keluar dari sisi yang lain. Next. Ya, jadi kita sepakati ya, untuk keluar bidang tandanya titik, untuk masuk bidang tandanya cross. Berikutnya, persamaan induksi magnet. Persamaan induksi magnet dibagi atas 2, khusus untuk induksi magnet pada kawat lurus ya, yaitu
kawat lurus panjang, panjangnya tertentu, dan berikutnya adalah kawat yang sangat panjang. Persamaan besar induksi magnet untuk panjang kawat tertentu adalah B sama dengan mu 0I dibagi 4 pi A dikali sin alfa 1 sin theta 1 ditambah sin theta 2. Saya ulang, B atau induksi magnet sama dengan mu 0I dibagi 4 pi A sin theta 1 ditambah sin theta 2. Sedangkan persamaan besar induksi magnet untuk kawat yang sangat panjang adalah B sama dengan mu 0I dibagi 2 pi A. Nah, sekarang mari kita latihan soal bersama-sama. Gambarkan arah induksi magnet pada titik P, Q, dan R pada gambar berikut. Di daerah P, apakah arahnya masuk, keluar, atau sebagainya? Begitupun dengan daerah yang Q ya, dan begitupun dengan daerah yang R. Untuk mempermudah, maka kita beri nama kedua kawat tersebut. Yang pertama kawat A dan berikutnya kawat B. Selanjutnya, tanda arah induksi magnet yang merah itu mewakili atau menggambarkan arah induksi akibat kawat A. Jadi nanti di setiap daerah P, Q, dan R jika ada tanda arah warna merah, itu artinya induksi magnet yang dirasakan akibat kawat berarus pada kawat A. Sedangkan untuk yang warna hijau itu menggambarkan arah induksi akibat kawat B. Yang pertama kawat A. Kawat A untuk daerah R masuk ya ke arah atas, berarti yang kanan masuk sedangkan yang kiri keluar. Jadi di daerah Q dan P arah induksi magnetnya adalah keluar, sedangkan di daerah atau titik R adalah masuk, sedangkan P dan Q keluar. Berikutnya, warna hijau itu berarti menggambarkan arah induksi magnet untuk kawat B. Nah, untuk kawat B seperti kawat A, di sebelah kanan masuk. Berarti daerah Q masuk, daerah R masuk. Sedangkan daerah P keluar. Sehingga dihasilkan pada titik P adalah keluar-keluar, titik Q adalah masuk-keluar, dan titik R atau bagian R adalah masuk-masuk. Saya ulang ya. Untuk daerah P keluar-keluar, daerah Q keluar masuk, dan daerah R masuk-masuk. Semoga jawaban kita sama ya. Berikutnya, latihan soal nomor 2. Sebuah kawat penghantar lurus panjang dialiri arus listrik 20 ampere. Hitunglah besar induksi magnet pada titik P yang berjarak 5 cm dari kawat penghantar. Kira-kira berapa ya jawabannya? Yuk sama-sama kita hitung. Ya, yang pertama kita gambarkan terlebih dahulu. Ada arus, kita anggap arahnya ke atas, 20 ampere. Hitung besar induksi magnet B di titik P yang berjarak 5 cm. Ya, 5 cm itu sama dengan 0,05 meter atau nilainya sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, mari kita hitung berapa besar induksi magnet pada titik B. Seperti hasil review kita tadi, besar induksi magnet pada titik P adalah mu 0 dikali I dibagi 2 pi A, di mana I itu adalah arus dan A adalah jarak titik dari kawat yang dialiri arus. Sehingga kita masukkan nilainya, mu 0 nilainya sama dengan 4 pi dikali 10 pangkat minus 7. Kita kali dengan arusnya.
Arusnya itu 10 dibagi, arusnya 20. Dibagi dengan 2pi dikali A. A-nya 5 kali 10 pangkat minus 2. Kita selesaikan ya. 4pi dengan 2pi ada 2. 2 dikali 20, betul sekali. 40 kali 10 pangkat minus 7 dibagi 5 kali 10 pangkat minus 2. Sehingga 40 dibagi 5 adalah 8 dikali 10 pangkat minus 7 dibagi 10 pangkat minus 2 sama dengan 10 pangkat minus 5. Ya, semoga kalian lebih memahaminya lagi. Saya ulang. Jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini adalah, lanjut. Ya, menggunakan persamaan B sama dengan mu 0I dibagi 2pi A. Masukkan nilai mu 0 sebesar 4pi kali 10 pangkat minus 7 dikali arus 20 dibagi 2pi dikali A. A-nya adalah 5 kali 10 pangkat minus 2. Sehingga didapatkan 8 kali 10 pangkat minus 5. Selanjutnya, latihan soal yang ketiga. 2 kawat lurus dan sejajar masing-masing dialiri arus yang arahnya sama besarnya. Yang I1 10 ampere dan yang I2 15 ampere. Kedua kawat terpisah pada jarak 10 cm. Induksi magnet akan sama dengan 0 pada jarak berapa dari I2. Nah, soal ini menjadi soal kita kemarin yang belum selesai. Jadi mari kita selesaikan. Yang pertama, gambarkan terlebih dahulu arah arusnya. Karena dalam soal ini mengatakan arahnya sama, jadi mari kita memisalkan dengan arahnya ke atas. Ini I1, ini I2. I1 10 ampere, sedangkan I2 15. Dia terpisah sejauh 10 cm. Ya, di mana diletakkan di antara kedua agar titik ini sama dengan 0. Ya, jadi B di titik ini sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Jadi saya misalkan X, jadi X adalah jarak dengan arus I2. Sehingga jarak dengan I1 adalah 10 dikurang X. Nah, karena besar induksi magnetnya sama dengan 0, berarti B sama dengan 0. Dan kita gambarkan dulu ya gaya yang bekerja. Yang 15 ampere di sini masuk, keluar. Sedangkan di sini masuk, di sini keluar. Sehingga yang di tengah adalah B sama dengan B1 dikurang B2. Karena arahnya berbeda. Ada yang masuk, ada yang keluar. Oke. Nah, sehingga persamaannya dapat menjadi 0 sama dengan B1 dikurang B2, sehingga B1 sama dengan B2. Kita lanjutkan ya. B1 adalah mu 0 I1 dibagi dengan 2 pi A1. Sedangkan yang berikutnya, saya pindah dulu. Mu 0 I2 dibagi dengan 2 pi A2. Ya, mu 0I 4 kali 10 pangkat minus 7
dikali 10 dibagi 2 pi A. A1 adalah jarak dengan I2 yaitu jarak dengan I1 yaitu 10 dikurang X ya. Sedangkan ini ada pi-nya. Sedangkan yang ini arusnya adalah 15 dibagi 2 pi A. A2 itu jarak dengan I2 yaitu X. Ya, sehingga kita dapatkan seperti ini bisa ya. Ini kali pangkat minus 7. Terus ini bisa. Berarti tinggal 10 dibagi 10 kurang X sama dengan 15 dibagi dengan X. Kali silang ya. Berarti 10X sama dengan 150 dikurang dengan 15 kali X atau 15X. Sehingga kita bisa menjadikan seperti ini. Nah, didapatkan 25X sama dengan 150 sehingga X sama dengan 150 dibagi dengan 25 ya. 6 cm karena tadi kita belum merubah ke meter ya. Jadi 10 cm jarak antara I1 dengan I2 sedangkan titik itu berjarak 6 cm dari arus I2 berarti berjarak 4 cm dari arus I1. Kita lanjut ya. Ya, latihan soal nomor 4. Perhatikan gambar di samping. Letak di mana medan magnetnya sama dengan 0 adalah titik. A. Daerah B berjarak 1/4 A dari kawat 1. B. Daerah A berjarak 2A dari kawat 1. Daerah B berjarak 1/4 A dari kawat 2. D. Daerah C berjarak 2A dari kawat 2. Dan yang terakhir E. Daerah B berjarak 1/4 A dari kawat 2. Dengan kata lain seperti ini soalnya. Ada 2 arus. Yang pertama I1 2 ampere. Yang kedua I2 3 ampere. Ada daerah A, B, dan C. Anak-anak diminta untuk menentukan berapa besar atau di mana letak titik yang ada di daerah A, B, atau C yang tidak merasakan gaya induksi magnet. Atau dengan kata lain, induksi magnetnya atau medan magnetnya sama dengan 0. Ya, oke. Yang pertama, kita harus menganalisis dulu arah medan magnetnya. Karena dia dalam soal meminta bahwa daerahnya tidak merasakan medan, berarti B sama dengan B1 dikurang B2. Arahnya berlawanan. Kita harus cari daerah yang berlawanan di mana. Saya membagi menjadi 3. Daerah A, daerah B, dan daerah C. Nah, untuk yang merah itu mewakili arah induksi kawat 3A. Jadi kawat 3 ampere, lihat, masuk, keluar. Berarti di sebelah kanan dia masuk, sebelah kiri dia keluar. Ya, merah untuk 3 ampere. Oke. Oh, dia ke bawah. Oke, sorry. Dia ke bawah. Tadi ini ke atas, berarti ke bawah ya. Berarti kalau ke bawah, ya, kalau ke bawah, keluar. Kanan, keluar. Jadi ini keluar, masuk. Sedangkan untuk yang 2 ampere arahnya ke atas, masuk, keluar. Saya ulang ya. Yang merah mewakili arah induksi magnet dari titik 3 ampere. Kenapa sebelah sini masuk? Karena arah arusnya ke bawah.
Sedangkan yang hijau itu mewakili arah induksi magnet yang arusnya ke atas. Titik. Ya. Jadi untuk daerah A, masuk dan keluar. Masuk akibat dari kawat 3 ampere dan keluar akibat kawat yang dialiri arus 2 ampere. Sedangkan daerah B tadi kita sudah ini ya, di sebelah kiri kawat yang dialiri arus 3 ampere karena ke bawah, berarti dia masuk. Ya, masuk karena kawat 3 ampere, sedangkan yang hijau masuk karena arahnya ke atas. Sedangkan daerah yang C dia keluar, yang merah keluar. Merah ini keluar karena kawat 3 ampere, sedangkan yang hijau masuk karena kawat yang 2 ampere. Nah, sehingga kalau kita melihat induksi magnetnya yang berlawanan, kita mencari yang arahnya berlawanan. Masuk, keluar. Masuk, keluar, masuk. Berarti titik itu berada kalau tidak di daerah A, daerah C. Lanjut. Nah, sekarang kita pilih ya daerah A dan daerah C. Kita menghitung nilainya berapa. Masih menggunakan persamaan yang tadi kita sudah bahas bersama, bahwa B sama dengan B1 dikurang B2. Persamaannya menjadi seperti ini. Ini minus, bisa pindah ke sana menjadi plus, sehingga kita menggunakan persamaan yang ini ya, anak-anak. Oke, sekarang untuk daerah A. Daerah A berarti mu 0 I1. 4pi kali 10 pangkat minus 7. Ya. Dibagi dengan 2pi dikali A1. Oke, ini arusnya 2 ampere ya. Saya misalkan dulu di sini titiknya saya kasih nama ini X. Berarti A1 sama dengan X, A2 sama dengan tepat sekali X ditambah A. Jadi I1-nya adalah 2, sedangkan A1-nya adalah X. Yang sebelah sini 4pi kali 10 pangkat minus 7. Minus 7 dikali dengan 3 dibagi dengan 2pi A2. A2-nya adalah X tambah A. Seperti ini. Jadi kita bisa ya. Berarti 2 dibagi X sama dengan 3/X tambah A. Kali silang ya. Kita selesaikan 2X ditambah 2A sama dengan 3X. Berarti 2X dikurang 3X sama dengan 2A. Bener ya? X, 2X ditambah 2A. Oke. Berarti 2X dikurang 3X berarti X sama dengan 2A. Coba kita lihat. 2A itu X. X tambah A. Oke. Nilainya di sini X. 2X tambah A sama dengan 3X. Oh ya, oke 2A. Oh, kita bisa seperti, maaf. Terbalik, ada tanda ininya. Berarti tadi 2X dikurang 3X sama dengan, ini pindah berarti ada minus 2A. Berarti minus X sama dengan minus 2A. Minus X sama dengan 2A. Atau bisa seperti ini ya tadi. 2A sama dengan 3X dikurang 2X. Berarti 2A sama dengan X. Sama saja ya. Oke. Nah, ini artinya A1X sedangkan A2 berapa? X sama dengan berapa? 2A.
berarti 2A tambah A. Atau kalau ditanya terhadap I1 jaraknya X. Kalau terhadap 3A berarti 3 terhadap 3 ampere jaraknya adalah 3A. Kalau X tadi sama dengan berapa? 2A. Nah, jadi kalau terhadap kawat 1, 2A. Terhadap kawat 3 ampere, 3A. Nah, sekarang lanjut yang daerah C. Masih dengan persamaan yang sama ya. Berarti mu 0 dikali I dibagi dengan, oh sudah ya, langsung masukkan saja nilainya. Berarti 4pi dikali 10 pangkat minus 7 dikali 2. Nah, sekarang daerah C titiknya di sini. Berarti X-nya sekarang A2 sama dengan X, sedangkan A1 sama dengan X tambah A. Berbeda ya. Sehingga sekarang 2pi dikali A1. A1 X tambah A. Dibagi 4pi kali 10 pangkat minus 7 dikali 2 dibagi 2pi kali X. Ini bisa. Berarti 2 per X tambah A sama dengan, sorry ini 3 ya. 3 per X. Nah, coba perhatikan. 2X sama dengan 3X tambah A. 2X dikurang 3X sama dengan A. X-nya minus. Nah, ini tidak mungkin X-nya minus ya. Jarak tidak mungkin. Berarti jawabannya adalah 2A dari 2 ampere, kawat 2 ampere, atau 3A dari kawat 3 ampere. Berikutnya. Ya, jadi seperti ini ya. Oke, diketahui kita bisa memilih jawabannya adalah, ya, jawabannya adalah B. Berjarak 2 ampere dari kawat 1. Kalau dari kawat 2 bukan 2 ampere tetapi bukan 2A tetapi 3A. Next. Ada next. Trik dan tipsnya. Untuk kondisi medan magnet 0, jarak yang lebih dekat dengan aruslah yang lebih kecil. Dan persamaannya dapat disederhanakan menjadi IA dibagi AA sama dengan IB dibagi AB. Contoh ya, pembahasan soal yang nomor 3. X-nya 6 cm terhadap I2. Dia berarti lebih dekat dengan I1 karena I1 cuma 4 cm. Soal yang 4 tadi juga apa? Dia dekat yang dengan 2 ampere. Jadi tips dan trik kalau dapat soal seperti ini, lihat jaraknya pasti lebih dekat dengan arus yang lebih kecil. Kalau kalian terpaksa harus menghitung, boleh menyederhanakan menjadi IA per AA sama dengan IB per AB. Next. Penerapan induksi magnet dalam kehidupan sehari-hari tidak melulu mengerjakan soal hitung-hitungan. Ternyata penerapan induksi magnet dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, alat pengangkat besi. Bagaimana prinsipnya? Ada arus listrik dan medan magnet. Artinya dialiri dulu arus listrik sehingga menjadi medan magnet dan dapat menangkap logam yang ada di bawahnya. Berikutnya adalah bel listrik. Nah, bel listrik ini prinsipnya ada arus listrik, interruptor, kawat, kumparan kawat, magnet, dan pemukul bel. Jadi pada saat arus listrik dialirkan pada rangkaian yang ada gambar, masuk ke interruptor dan kumparan kawat, nanti akan menjadi magnet. Magnet akan menarik pemukul bel. Nah, pada saat kawat itu yang dari interruptor nempel, ya, belnya bunyi, karena melewati interruptornya lewat, maka dia akan mati. Kembali lagi. Ya, jadi belnya seperti ini. Keluar masuk atau hidup mati, hidup mati. Lanjut berikutnya, penerapan induksi magnet dalam kehidupan sehari-hari ada di kereta maglev. Nah, kereta ini, kereta cepat menggunakan prinsip gaya angkat, gaya dorong dari magnet. Jadi, keretanya diangkat oleh medan magnet dan gaya dorong juga dengan gaya medan magnet. Artinya, mereka menggunakan prinsip kutub magnet. Kalau
bersama-sama atau sama kutub utara dengan kutub utara akan tolak-menolak. Kalau berlawanan akan tarik-menarik. Nah, prinsip itu yang digunakan oleh kereta maglev. Tetapi bukan berarti kereta ini terbuat dari magnet yang panjang, melainkan menggunakan arus listrik mengikuti prinsip induksi magnet. Jadi membuat medan magnet dari arus listrik. Dan berikutnya adalah motor listrik. Nah, motor listrik ini kita akan mencoba buat demonstrasi pembuatan motor listrik DC. DC berarti kita menggunakan arus arah ya atau baterai. Nah, alat-alat yang diperlukan, yang pertama adalah kita membutuhkan baterai. Kita memerlukan baterai. Kita butuh peniti, kita butuh karet, kita butuh kawat tembaga, dan kita membutuhkan amplas serta magnet. Jadi, rangkaikan dulu rangkaian kalian seperti ini. Ada baterai dihubungkan dengan peniti. Saya kasih karet biar lebih rapat dan tidak perlu dipegang lama. Ya, pastikan posisinya tepat. Setelah itu, kalian sisihkan dulu. Ambil kabel tembaga. Ya, ini kabel tembaganya. Nah, ujung-ujungnya kalian amplas dengan amplas. Dibersihkan. Ya, dibersihkan ujung-ujungnya. Setelah itu kalian gulung. Ya, kalian gulung. Nah, bagian ujung-ujungnya saja yang diamplas. Bagian atas dan yang bagian bawahnya. Itu yang diamplas. Setelah itu, rangkaikan seperti gambar pada layar ya. Nah, setelah itu didekatkan dengan magnet. Nah, mau tahu hasilnya seperti apa? Yuk lihat video berikut ini. Tunggu. Kita dekatkan dan ya. Terlihat ya, kawat tembaganya berputar. Nah, kalau kalian di rumah merasa panas, bisa nih di ujung kabel yang berputar disambungkan dengan kipas. Jadi lebih tidak capek karena menggunakan batu baterai. Atau kalau mampu menggerakkan dengan yang lebih besar dan lebih kuat, di ujungnya bisa dipakai chopper atau pemotong. Jadi bisa membantu ibu di rumah untuk memotong bawang atau memotong buah-buahan, juicer dengan menggunakan motor listrik sederhana kita. Tetapi mari diskusi dengan guru pendamping di sekolah, kira-kira bagaimana untuk mewujudkan benda-benda sederhana di sekitar kamu dengan menggunakan motor listrik DC. Berikutnya, mari diskusikan bersama teman-teman sekelas didampingi oleh guru untuk menganalisis pemanfaatan konsep medan magnet dan induksi magnet dalam kehidupan sehari-hari selain contoh yang telah disebutkan tadi. Selain pengangkat besi, selain kereta maglev, selain motor listrik, masih banyak lagi alat-alat di sekitar kehidupan kita yang membantu kita dengan menggunakan prinsip medan magnet atau induksi magnet. Silakan didiskusikan ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan mohon maaf jika ada beberapa hal atau kata-kata yang tidak berkenan dan tidak sesuai bagi kita semua. Dan jangan lupa selalu memanfaatkan waktu dengan belajar dan berbagi dengan orang lain. Akhir kata, izinkan saya mengucapkan sekian dan terima kasih dan menutupnya dengan salam Smart School. Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Sampai jumpa.